Pembelajaran kali ini tematik tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan oleh saya Ibu Rahmawati, kelas 3. Kompetensi dasarnya muatan bahasa Indonesia, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya, mengenali definisi dari dongeng beserta unsur-unsur dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian menyimak penjelasan dari peserta didik, kalian dapat mengetahui definisi tentang dongeng beserta unsur-unsurnya. Setelah mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh pendidik, kalian dapat menentukan jenis-jenis tokoh dalam dongeng dengan tepat. Anak-anak adalah makhluk ciptaan Allah yang unik. Mereka dapat menyerap pesan hanya dengan mendengarkan dongeng yang dibacakan dan akan selalu mereka ingat sampai mereka dewasa. Dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan cerita fiktif dan imajinatif seperti binatang dan tumbuhan yang bisa berbicara menyerupai manusia. Unsur-unsur dalam dongeng, yang pertama ada tema, yang kedua alur, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, dan yang kelima adalah amanat. Kali ini yang akan Ibu bahas yaitu tentang penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Jenis-jenis tokoh dalam dongeng. Yang pertama, protagonis, tokoh yang bersifat baik. Antagonis, tokoh yang bersifat jahat. Dan tritagonis, tokoh yang bersifat membantu jalannya sebuah cerita. Dengarkan dongeng berikut ini ya anak-anak, simak dengan baik-baik. Judulnya yaitu tentang petani dan sekutu beras. Anak-anak sudah siap mendengarkan dongeng dari Bu Guru? Ayo kita simak bersama-sama. Di sebuah desa ada seorang petani yang sangat rajin sekali. Dia setiap pagi, Pak taninya setiap pagi pergi ke sawah. Bu, Bapak mau pergi ke sawah dulu ya? Iya Pak, hati-hati. Dengan penuh riang gembira, Pak Tani berangkat ke sawah. Di sana, Pak Tani merawat sawahnya dengan penuh sukacita. Setiap sore hari, ketika sore sudah tiba, Pak Tani pulang ke rumah. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Pak Tani, yaitu saatnya memanen padi. Bu, Bapak hari ini waktunya panen, doakan hasilnya bagus ya Bu. Iya Pak, semoga hasilnya bagus. Assalamualaikum Bu, Bapak pergi dulu. Sampai di sawah, Pak Tani sangat senang sekali. Di sana padinya tumbuh subur, padinya siap untuk dipanen. Setelah selesai, Pak Tani pun pulang ke rumah. Alhamdulillah Bu, kita mendapatkan 3 karung beras. Tadi beras 2 karungnya Bapak belikan, Bapak jual ke toko. Terus yang satunya Bapak bawa pulang.
sudah menyimak dongeng dari Bu Guru? Bagaimana? Bisa tahu siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam dongeng si kutu beras tadi dan Pak Tani? Ya, tokoh-tokohnya ada yang pertama adalah Pak Tani, tokoh yang kedua adalah Bu Tani, dan tokoh yang ketiga adalah siapa? Si kutu beras. Kita tahu bahwa Pak Tani ini memiliki sifat yang baik. Dia mempunyai sifatnya bekerja keras dan juga tidak mudah putus asa. Kalau si kutu beras ini sifatnya apa? Dia jahat, dia merusak berasnya Pak Tani. Dan yang Bu Tani ini adalah sebagai tokoh pembantu, ya, membantu jalannya suatu cerita. Jadi bisa disimpulkan bahwa tokoh yang Pak Tani adalah tokoh protagonis atau tokoh yang bersifat baik. Kalau yang ini, yang kutu beras, dia adalah tokoh antagonis atau tokoh yang bersifat jahat. Yang ketiga adalah